Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman-teman pernah ngerasain ini? Jantung berdebar, tidak teratur, terus jantung saya kayak mau copot, denyutnya kerasa sampai leher, takut serangan jantung, padahal EKG normal. Ini adalah keluhan nomor satu para ensitas. Padahal jantungnya itu baik-baik saja. Kemudian sensasi berikutnya adalah kepala ringan, kelayangan, melayang, kepala kayak kosong, kayak mau pingsan tapi nggak pernah pingsan-pingsan. Dunia terasa nggak nyata. Banyak yang takut stroke atau tumor otak, padahal bukan. Kemudian sensasi berikutnya sesak nafas atau nafasnya pendek. Ini ungkapan umum. Tarikan nafas nggak puas, harus tarik nafas lebih dalam, terus-terusan gitu ya. Kayak paru-paru nggak kebuka, padahal oksigen normal. Kemudian sensasi berikutnya, badan panas dingin, tangan dan kaki kesemutan kayak dialiri listrik begitu ya. Sering dikira saraf kejepit atau penyakit saraf yang berat, padahal bukan gitu ya. Sensasi berikutnya, dada tertekan, nyeri halus. Banyak yang bilang dadanya berat tapi nggak nyeri tajam, atau kayak ada beban. Kemudian nggak sakit tapi bikin takut. Ini adalah kombinasi otot tegang dan nafas yang dangkal. Lalu berikutnya adalah sensasi yang bikin orang panik mental. Ini yang paling utama ya, para anxietas, yaitu overthinking yang sulit dimatikan. Pikirannya muter terus, nggak bisa berhenti mikir gitu ya, dan capek sendiri gitu. Ini bukan kurangnya keimanan atau kurang syukur, tapi ini adalah pola pikir anxietas gitu ya. Kemudian mereka takut gila atau hilang kontrol, takut ngelakuin hal yang aneh, takut gak bisa balik normal. Hampir semua penderita anxietas pernah ngerasain ini. Padahal saya observasi beberapa tahun di media sosial, saya nggak pernah melihat menemukan gitu yang mereka yang jadi gila. Saya nggak pernah lihat, dan ngelakuin hal yang aneh saya tidak pernah melihat. Cuman yang terakhir, takut nggak bisa balik normal. Ini ada beberapa teman yang masih ya belum sembuh gitu ya. Ya karena dia masih apa ya, dikuasai rasa takutnya sendiri gitu. Jadi pola penerimaannya gitu ya belum dia kuasai, dan wawasannya pun itu yang paling utama nomor satu ya, wawasannya dia belum tahu gitu. Jadi teman-teman, nomor satu itu adalah wawasannya harus dipahami dulu. Beda dengan pengobatan sakit yang lain gitu ya. Kalau misalnya flu atau batuk ya tinggal minum obat atau minum makanan yang ada di rumah gitu ya. 3 hari, seminggu udah beres gitu ya. Tapi ini berbeda teman-teman ya. Ada pemahaman yang lain ya, harus dipahami. Kemudian ada perasaan sensasi yang tidak nyata gitu, perasaan tidak nyata gitu ya. Kayak nonton hidup sendiri. Emang agak unik ya. Orang sekitar terasa jauh gitu ya. Diri sendiri terasa asing. Ini salah satu yang paling bikin takut. Padahal ini adalah mekanisme perlindungan otak. Sensasi fisik lain yang sering muncul yaitu lemas, gemetar, mudah lelah gitu ya. Baru jalan sedikit udah capek, badan gemetar tanpa sebab, tenaga kayak disedot gitu ya. Kemudian gangguan lambung dan perut, mual, mual, perut penuh, kayak ditusuk bagian punggung gitu ya, asam lambung naik, BAB yang nggak teratur. Ini jelas adalah sumbu otak dan usus
sangat terlibat gitu. Saya sangat berkaitan. Jadi teman-teman, sensasi anxiety yang sering disangka penyakit berat ini, kalau kamu ngerasain ini, kamu tidak sendiri. Ini bukan bahaya, tapi ini adalah tubuh yang sedang melindungimu. Ini semua pernah saya alami teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang udah kembali normal, kembali sehat lagi ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, poin pentingnya, kalau jantung kamu sering berdebar tiba-tiba, padahal hasil cek normal, kemungkinan besar ini karena cemasnya, bukan karena jantung kamu yang rusak. Kenapa bisa berdebar? Karena tubuh mengira ada bahaya. Jadi otak memberi sinyal, jantungnya jadi dipercepat supaya kita siap. Artinya apa? Artinya tubuhmu bekerja, bukan bermasalah. Makanya tubuh jadi mudah lelah. Jadi teman-teman harus hidrasi dengan minum air hangat yang cukup dan makan yang teratur gitu ya. Dan berikutnya poin penting, kesalahan umum para ensitas, yaitu takut yang terlalu berlebihan. Kemudian terus-menerus merhatiin detak jantung, itu gak boleh ya. Biarin aja. Panik, ingin cepat berhenti, semakin ditakuti, akhirnya semakin terasa. Jadi teman-teman, kuncinya yang kalian perlu dipahami adalah jantung berdebar karena cemas itu tidak berbahaya. Ia akan reda sendiri saat tidak lagi ditakuti. Kamu tidak perlu menenangkan jantungmu. Cukup pahami, terima bahwa tubuhmu sedang melindungimu. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda tubuhmu sudah terlalu lama berusaha melindungimu. Jadi, tubuh yang difahami tidak perlu dilawan. Dengan begitu, saraf atau tubuh menerima sinyal rileks. Begitu, teman-teman. Itu saja. Terima kasih sudah mampir. Kalau video ini membuka wawasan kalian bisa subscribe dan klik notifikasinya agar tidak ketinggalan tips lainnya. Jangan lupa juga like dan berkomentar apabila ada pertanyaan lainnya. Terima kasih. Ntar juga semua sendiri ya. Semangat.